Bibil dan Kak Pucil, apakah sudah siap? Oh iya, jangan lupa juga dibuka surat Al-Qur'annya, surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Assalamualaikum Bibil. Oh ya, ya sudah. Kita sambil menunggu dari Bibil dan Kak Pucil. Kita buka dulu ya, persiapkan dulu Al-Qur'annya. Buka surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Jadi nanti kita bisa sama-sama mendengarkan sambil ditadaburi juga gitu. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Nanti saya ini. Aku ketik ya. Oke, sudah aku share di chatnya, chat box-nya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Itu yang kedua itu. Mana Bu? Oh, ini benar ya? Apa kembaliannya? Oke. Oke, kita masih menunggu. Mohon maaf ada trouble sedikit untuk join login-nya. Silakan dipersiapkan dulu untuk Al-Qur'annya dibuka sama-sama. Oke, alhamdulillah Bibil sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bawa itu mama pakai apa tuh namanya yang face shield. Ya, kepada Kak Bibil dan Kak Pucil, dipersilahkan mungkin bisa dikasih gambaran juga ini ayatnya tentang apa sih. Kak Bibil dipersilakan. Ini langsung dibaca aja kah atau kita nunggu Kak Pucil dulu, Kak? Tunggu Kak Pucil dulu kali ya. Oh ya, oke. Ya, supaya nanti bisa langsung Ya, lanjut aja. Baca dulu aja kan saya sari tilawah kan? Oh ya. Oh, udah ada Kak silakan. Pucilnya. Oke. Ya udah,
teman-teman semuanya langsung kita mulai aja ya. Hari ini saya mau membacakan surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Kita mulai langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Boleh dilanjut dengan Kak Pucil sari tilawahnya. Ya, untuk ayat 13 Al-Ahqaf yang berarti bukit-bukit pasir. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Bibil dan Kak Pucil yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, ayat 13 dan 14. Masya Allah. Oke. Wah, Masya Allah, sepertinya Ustadz Wimar Aditya sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Nah, selama saya mungkin bacakan lagi peraturan ya. Bukan peraturan sih, maksudnya ketentuan pada pengajian Zoom kali ini. Nah, harap nanti ketika kajian berjalan, harap di-mute dulu mic-nya. Dan nanti pertanyaannya silahkan disiapkan. Bisa dicantumkan di kolom chat. Nah, ini dia. Mohon menyantumkan nama jelas yang tertera pada aplikasi Zoom. Kemudian dimohon untuk menggunakan baju yang baik dan sopan saat mengikuti kajian ini. Berikutnya harap nonaktifkan mikrofon seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan untuk mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan fitur mikrofon atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Nah, peserta dihimbau untuk tidak meninggalkan ruang diskusi selama pengajian berlangsung. Apabila hendak beribadah atau ke toilet, diharapkan untuk mematikan video terlebih dahulu, dan ketika selesai bisa kembali menyalakan video. Ya, Masya Allah. Oh ya, mau tanya-tanya dulu nih sama para teman-teman yang sudah hadir di sini. Judulnya nih banyak menimbulkan pertanyaan mungkin apa sih quarter life crisis in the middle of crisis gitu. Ada yang mau sharing nggak? Maksudnya memaknai judul ini tuh seperti apa sih? Ada yang mau sharing mungkin? Sebelum 2 menit lagi kita akan mulai kajiannya bersama Ustadz Wimar. Mungkin ada yang sharing, apa sih quarter life crisis in the middle of crisis? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Atau mungkin kalau yang masih malu-malu mungkin bisa diketik aja di kolom chat. Nanti coba aku bacain. Gitu. Karena ini judulnya menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sih itu quarter life crisis in the middle of crisis gitu. Ya, ini ada dari Lea. Waalaikumsalam. Masya Allah, semoga ilmu bermanfaat. Amin. Sama-sama kita luruskan niatnya semuanya.
untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kajian kali ini. Jangan lupa nanti dicatat juga supaya nanti bisa yang mungkin yang belum bisa hadir di kajian kali ini nanti bisa disampaikan. Itu taman. Ini taman. Gitu, maksudnya. Bentar lagi insya Allah akan kita mulai kajiannya. Lagi lihat siapa aja nih yang hadir. Wah, sudah banyak, Masya Allah. Sudah ada 116 partisipan. Oke. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Wimar Aditya. Kepada Ustadz Wimar, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada apa yang mau di-share screen dulu terlebih dahulu? Ya, boleh Mbak minta tolong diizinin untuk share screen ya. Oh iya. Oh, udah. Sebentar. Kita cek. Oh ya udah. Oke, kita bisa mulai? Ya, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, ini ada beberapa hal teknis yang ingin saya coba tes dulu, biar nanti teman-teman bisa pastiin baik suara maupun gambarnya sudah terdengar dengan jelas. Sebentar ya. Untuk teman-teman silakan di mute dulu mikrofonnya. Insya Allah nanti kita bisa buka di sesi tanya jawab, dan kalau ada yang mau ditanyakan atau misalkan tiba-tiba suara saya nggak jelas, boleh di-unmute ya, biar agak cepat. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat aja. Insya Allah saya juga ngelihat kolom chat, jadi nanti teman-teman bisa chat aja pertanyaan. Di sana insya Allah nanti kita coba bacain. Saya nyampein materi nggak akan terlalu lama, paling cuma sekitar ya 40 menit atau 30 menit. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab ya. Nah, yang untuk berikutnya, coba saya mau tanya sama teman-teman, apakah sekarang teman-teman udah ngelihat slideshow gambarnya? Ada judul Life Crisis di sana? Udah, Ya, Udah ya? Oke. Sekarang saya mau cek suaranya. Kira-kira teman-teman dengar nggak audio nasyid yang lagi diputar? Ini ada nasyid. dengar. Ustaz. Kalau saya sambil ngomong begini, kira-kira suara nasyidnya masih terlalu besar atau sudah cukup? Agak terlalu besar. Agak terlalu besar, Ustadz. Oh, agak terlalu besar, baik. Siap. Oke, saya perbaiki dulu. Wah, ini kalau teman-teman ngelihat layar jadi spoiler ya. Merem dulu ya, bentar ya. Ini saya mau benerin dulu audio-audio yang kemungkinan masih terlalu besar. Oke, dan oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da bidakwatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkama syar'iyatan miqyasan ya'mali wa mastaran kami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang senantiasa menjadikan diri kita didatangkan segala kebaikan dan dijauhkan segala kemudaratan. Maka
hanya dengan Islamlah kemudian kita bisa menjadikan diri kita selamat fid dunya wal akhirah. Untuk itu kita berharap semoga tuntunan Rasulullah bisa kita terapkan dan kelak Allah izinkan Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita untuk agar kita bisa berkumpul bersamanya. Semoga syafaat tersebut tercurah atas diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, termasuk juga keluarga sahabat Rasulullah dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Hijabers Community yang dirahmati Allah, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya lagi untuk bisa ngobrol di sini. Dan mari kita awali obrolan kita hari ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah, semoga setelah daripada hari ini, setiap momen-momen life crisis yang kita hadapi, kita sudah tahu bagaimana cara menyikapinya. Berdoa dipersilakan. Tafadhal. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita mau ngobrolin tentang life crisis. Sebuah hal yang secara normal akan dihadapi manusia, cuma memang ada momen-momen tertentu yang kayak besar banget life crisisnya, maka sampai disebut ada quarter life crisis, ada half life crisis gitu ya. Biasanya quarter life crisis itu kejadian di umur-umur 20-an tahun atau 15 sampai 20 tahun gitu ya. Karena banyak orang berasumsi bahwa umur manusia itu 80-an tahun, sekitaran itu 60 sampai 80 tahun, maka kalau dibagi 4 sekitar umur 20 tahun biasanya ada hal yang mengguncang hidup kita sampai kayak kita tuh stun, kita itu kayak paralyzed gitu. Apa ya bahasanya itu kayak shock. Aduh kok hidup gue gini amat gitu. Kira-kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan tentang life crisis. Maka gambar wallpapernya aja orang sedang ngerangkul dengkul gitu ya, sambil mikirin semua hal yang kayaknya salah di hidup ini. Nah, life crisis ini bisa terjadi sebetulnya kapanpun. Tapi memang ada momen-momen yang biasanya itu mengguncang gitu. Biasanya orang kalau tua juga kena life crisis umur 40-an tahun, 50-an tahun. Biasanya masa pensiun diawali dengan life crisis yang biasanya setiap hari kerja, yang biasanya setiap hari punya sesuatu untuk dikerjain, tiba-tiba dia harus ongkang-ongkang kaki di rumah untuk terima gaji setiap bulan tanpa harus ngapa-ngapain. Itu biasanya muncul life crisis. Orang sebutnya sindrom post power syndrome. Jadi orang yang sudah nggak punya power lagi dalam mengatur banyak hal itu biasanya dapat life crisis juga. Atau life crisisnya orang ketika umurnya sudah menginjak masa-masa harus nikah tapi belum ada yang nikahin dia misalnya. Atau belum ada yang merasa dia cocok untuk dinikahi. Biasanya ketemu life crisis. Atau orang yang sudah menggapai impiannya. Jadi ingat hati-hati, nggapai impian itu nggak selalu kemudian berujung kepada kita jadi lepas daripada semua hal yang kita anggap cemas. Enggak, kadang momen di mana kita mendapati impian kita, itu di sana kadang biasanya juga muncul life crisis. Jadi kayak apa ya? Kayak orang naik gunung. Bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai puncak gunung. Terus ngapain? Ya sudah, pokoknya goals-nya itu. Akhirnya dia mendaki gunung. Selama mendaki nggak ada pikiran cemas. Tapi giliran sudah sampai di atas, sudah ngelihat semuanya, kemudian cuma bilang, terus ngapain? Terus habis ini apa? Karena kita udah nggak bisa manjat lagi nih, kita udah ada di puncak yang paling tinggi, terus ngapain? Nah, biasanya di sana muncul krisis. Jadi, krisis-krisis itu biasanya juga muncul di hal-hal yang tidak selalu buruk, tetapi bahkan hal luar biasa pun kadang memunculkan krisis. Ada orang yang kepengen banget bisa bela diri. Akhirnya dia latihan dari sabuk putih, kemudian jadi sabuk kuning, jadi sabuk hijau, jadi sabuk biru, jadi sabuk coklat, sampai ban hitam dan 1, dan 2, dan 3, sampai ujung dia ngerasa, terus apa? Kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa bahas terkait life crisis. Sebelum saya mulai, saya minta bantuannya untuk di-unmute dulu suaranya, atau mungkin teman-teman host bisa bantuin untuk ya, yang di-mute selain saya. Sayanya jangan di-mute. Kalau sayanya di-mute, saya nggak bisa ngomong. Oke, kita lanjutin lagi, bismillah. Jadi itu sekilas tentang life crisis. Mari kita coba lihat pembahasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngomong-ngomong kayaknya saya sekarang lagi live krisis. Saya disuruh ngisi live krisis di saat saya live krisis. Tapi tentang apa ya nanti coba kita diskusiin. Jadi teman-teman hari ini kita mau membahas tentang dari mana asal muasal live krisis. Live krisis itu bermula ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Atau ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, itu kemudian memunculkan krisis. Sebetulnya life crisis ini muncul karena pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Nah, sementara pertanyaan itu bisa kita kategorikan jadi 6. Orang singkatnya 5W1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, why, kenapa, when, kapan, dan how. How, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan krisis untuk dijawab. Kalau jawabannya nggak ketemu, ya krisis. Jadi bingung, jadi cemas. Terkhusus adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Kalau pertanyaan nggak penting sih nggak bikin krisis. Apa pertanyaan nggak penting? Hari ini mau makan siangnya apa? Hari ini pas makan siang dessertnya mau apa? Hari ini mau pakai baju warna apa? Kira-kira hari ini aku mau nonton Netflix atau mau nonton YouTube? Itu kalau nggak dijawab pun atau nggak tahu mau ngapain, itu nggak akan kemudian jadi masalah. Paling banter cuma gabut. Tahu gabut ya? Mager. Paling banter cuma nggak tahu mau ngapa-ngapain, cuma guling-guling di kasur. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Di mana pertanyaan mendasar ini kalau nggak kemudian ketemu jawabannya krisis. Nah, kapan krisis itu datang? Krisis itu datang ketika pertanyaan yang tidak terjawab ini ketemu momennya. Saya ulangin ya. Kapan krisis itu datang? Ketika pertanyaan yang nggak kejawab itu ketemu momennya. Maksudnya momen apa? Ketemu waktu-waktu gentingnya. Waktu-waktu harus dijawabnya. Contoh, kalau teman-teman sekolah, saya yakin santai-santai aja kan. Mau ujian pun santai. Mau libur santai, mau masuk sekolah santai, mau bolos santai, mau ngerjain PR nggak ngerjain PR santai. Sampai ada momen kelulusan, di mana ujiannya itu cuma 3 hari, tapi kalau gagal, kayak 3 tahun itu nggak ada artinya. Atau jangankan 3 tahun, mungkin 12 tahun itu kayak nggak ada artinya. Sekolah SD, SMP, SMA ditentuin cuma 3 hari. Lah ketika masa-masa mendekati momen kelulusan atau momen ujian kelulusan, disitulah krisis muncul. Artinya semakin berat pertanyaannya, maka pertanyaan itu akan mendatangkan krisis. Tapi syarat keduanya adalah momennya harus datang. Oke? Jadi ada 2 yang harus diperhatikan ketika membahas tentang krisis. Yang pertama ada pertanyaan nggak kejawab. Yang kedua ada momennya. Kayak contoh, misalkan teman-teman punya pertanyaan dalam hidup ini. Misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara ngurus anak. Saya yakin kalau teman-teman remaja belum nikah, ya harusnya teman-teman nggak punya anak dong gitu ya. Walaupun bisa sih namanya MBA, tapi naudzubillahi min dzalik, harusnya kan nggak punya anak. Nah, sekarang teman-teman nggak memikirkan itu kan. Tapi ketika nanti bayi itu muncul, orang sebutnya baby blues. Ketika bayi itu kemudian muncul, akhirnya muncul krisis. Waduh, ini gimana ngurusinnya? Waduh, BO lagi. Waduh, wah popoknya yang mana yang harus dibeli? Wah, susunya jenis yang mana yang harus dipilih? Dan seterusnya. Itu yang memunculkan krisis. Nah, jadi harus ada pertanyaan yang nggak kejawab sama momen. Nah, momen sama pertanyaan ini sebetulnya bisa tidak memunculkan life crisis kalau jawabannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya ulangin ya. Walaupun momennya datang, tapi kalau kita sudah punya jawabannya, harusnya nggak jadi krisis. Jadi krisis itu datang ketika pertanyaannya datang, pertanyaannya nggak kejawab, momennya datang. Nah, itu krisis. Tapi kalau nggak mau krisis, berarti siapkan pertanyaannya siapkan jawaban dari pertanyaan itu sebelum pertanyaan dan momennya datang. Oke, sekarang kita coba lihat. Dari 5W1H ini, ternyata ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan yang lainnya. Saya sudah sering bahas ini, why. Why itu adalah pertanyaan yang lebih krusial daripada pertanyaan yang lain. What pertanyaan juga, tetapi ketika orang hanya sekedar ingin bertanya tentang what, orang nyebutnya orang ini kepo. Jadi orang kepo itu adalah, saya lupa singkatan kepo, ada yang bisa tulis di chat singkatan kepo. Keep everything, P-nya itu apa gitu. Sama O-nya itu apa. Pokoknya pengen semuanya dia tahu. Nah itu kepo. Itu ada singkatan bahasa Inggrisnya, tapi saya lupa. Keep everything apa gitu. Apa ya lupa ya itu. Particular, oh ya. Keep everything particular object. Nah itu dia. Itu namanya kepo. Wah ini pasti langsung lomba nge-googling ya. Jadi pengen semuanya itu tahu.
Nah, itu namanya kepo. Nah, kepo itu krisis nggak? Krisis, tapi krisis kecil. Berbeda ketika yang nggak tahu itu pertanyaan why. Pertanyaan why itu lebih berat bobotnya daripada pertanyaan what. Atau mungkin pertanyaannya who. Atau pertanyaannya where. Atau pertanyaannya how. Why itu adalah sesuatu yang kalau nggak kejawab akan membawa krisis yang lebih besar. Oke, kita lanjutin lagi ceritanya. Nah, ada satu momen di mana pertanyaan terberat itu akan muncul momennya. Someday, somehow pasti muncul. Yaitu ketika apa? Ketika kemudian umur kita sudah beranjak dewasa. Makanya disebutnya quarter life crisis. Ada yang disebut half life crisis gitu atau mid life crisis gitu ya. Ada quarter, ada mid, ada seperempat, ada setengah gitu. Nah, kenapa kemudian munculnya di masa-masa itu? Karena sekarang kita sadar, ya Rob, umurku udah 20 tahun misalnya. Kalau saya kan masih 17 ya. Mungkin teman-teman ada yang 20. Waduh, umur saya udah 20 tahun, ngapain aja gue 20 tahun? 20 tahun itu, kalau lihat dari hadis riwayat Bukhari yang kemudian kita bisa baca di depan itu, bahwa Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun, sebetulnya sudah bukan quarter life crisis 20 tahun itu, tapi apa? 3 ya, third atau apa tuh? Kalau bahasa Indonesianya cawu ya. Jadi sudah sepertiga life crisis sebetulnya. Ini sepertiga hidup sudah lewat loh. Kita ngapain aja? Nah, kadang di sana kemudian ada rasa deg-degan. Kemudian muncul pertanyaan, aduh kalau aku nggak bisa dapet jawabannya sekarang, bisa-bisa sepertiga hidupku yang ke depan, itu juga nggak ada maknanya. Bisa jadi juga akan sia-sia. Maka makin deg-degan. Mendatangkan stres. Mendatangkan orang itu kemudian jadi linglung, jadi kayak nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya kemudian mungkin berhari-hari, bahkan ada yang sampai berminggu-minggu gitu ya, gabut gitu. Gabutnya tuh gabut stres. Mending kalau gabutnya tuh gabut bego ya, atau gabut bego. Bego gue mau ngapain ya nggak tahu gitu. Masih mending karena ya udah tinggal telepon temen atau apa, bebas. Karena yang dia cari sebenarnya cuma aktivitas apapun. Tapi kalau ini gabutnya gara-gara nggak tahu mau ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pertanyaan-pertanyaan tadi kejawab. Nanti ketemu midlife crisis. Kalau umur teman-teman, umur kalian sudah sekitar 30 atau 40 tahun, kalian akan ketemu midlife crisis. Nanti yang lebih seru adalah ketika umur kalian sudah 55, 60 tahun. Orang-orang tua kita misalnya itu sudah akan menemui life crisis. Kapan biasanya life crisisnya muncul? Biasanya kalau teman-temannya udah pada nggak ada. Teman satu SD-nya, teman satu SMP-nya, satu angkatan dia, udah kemudian meninggal satu persatu. Tetangga yang nemenin dia ke masjid, sudah kemudian pulang ke rahmatullah. Di sana kemudian deg-degan. Apa deg-degannya? Habis ini bisa jadi giliranku. Terus apa kabar setelah itu? Nah, itu life crisis paling besar sih. Itu life crisis paling luar biasa. Tahu kenapa ada orang sakaratul maut, kemudian dia teriak-teriak, sampai kemudian matanya melotot, bahkan ada yang keputar putih semua, ada yang kemudian kayak histeris, shock, dan lain-lain. Aduh, serem banget. Pernah ngeliat atau pernah tahu ada kondisi semacam itu? Tahu kenapa? Karena momen pertanyaan terbesar itu datang justru di saat dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain dan di saat dia harus pergi dari dunia ini. Itu life crisis yang paling parah sih. Itu life crisis yang udah nggak ada obat kalau itu. Lah kenapa? Lah udah mau mati. Sudah nyawa ada di tenggorokan, sudah sampai gorgoroh, sudah mau nyebut, saya bingung. Tapi di sana dia baru tahu kalau akhirat ternyata ada, ya Allah. Oh, bahwa ternyata habis hidup ini masih ada hidup lagi. Malaikat-malaikat pencabut maut kemudian sudah ternampak di depan dia. Karena memang ke depan kita akan mendapati satu hari di mana kita bisa melihat malaikat maut itu datang, kita bisa melihat bahkan malaikat Jibril itu datang, karena pernah ada dalam sebuah riwayat Rasulullah bercerita tentang malaikat Jibril yang senantiasa menemani malaikat maut. Malaikat Jibril kan udah nggak bawa wahyu, tapi dia masih punya kerjaan. Salah satunya adalah dampingin malaikat maut ketika mencabut nyawa. Apa kerjaannya malaikat Jibril? Dia kepakkan sayap kanannya untuk tampakkan surga ketika orang ini layak masuk ke dalamnya. Atau sebaliknya, dia tampakkan dengan sayap kirinya, kepakkan sayap itu memperlihatkan neraka yang orang ini layak masuk ke dalamnya. Antum bayangin, sudah detik di mana kita harus pergi, kita ternyata baru tahu bahwa surga dan neraka itu ada. Itu kan zong banget. Itu zong banget sebanget-bangetnya. Alhamdulillah saya pernah ngalamin yang namanya near death experience. Ada yang pernah tahu? NDE ya disebutnya. Near death experience itu adalah situasi di mana teman-teman yakin seyakin-yakinnya kalau detik itu teman-teman pasti mati. Tapi ternyata enggak. Jadi near death experience. Saya pernah ngalaminnya ketika saya naik motor ugal-ugalan,
minjem motor temen, motor moge gitu ya, motor gede. Motor gede itu bukan motornya cuma yang gede, tapi cc-nya gede banget. Jadi larinya ngacir banget. Itu motor pertama kali saya pakai, sudahlah pinjem, motornya super mahal, saya tabrakin. Kecelakaan tunggal. Saya lari hampir 150 km per jam, saya kecelakaan tunggal waktu itu di Ring Road Jogja. Di detik itu ketika guling-guling di jalan, ketika jatuh dan terperosok di jalan sampai mungkin ada kalau 5-10 meter, di situ saya mikir, ini kalau aku mati aku masuk neraka nih. Ini kalau aku mati, habis aku. Ini kalau aku mati, aku nggak tahu lagi harus ngapain. Di sana kemudian aku mikir, ya Allah, kasih kesempatan kedua ya Allah. Alhamdulillah Allah kasih. Dan di sana kemudian aku mikir, aku nggak boleh kayak gini lagi. Aku harus mau berubah karena ternyata aku sadar hidupku ini bukan punya aku. Suatu ketika aku harus menyerahkan apa yang dititipkan Allah, yaitu nyawa, yaitu hidup, kapanpun Allah mau. Dan di detik itu aku harus siap. Itu adalah momen yang random banget. Quarter life crisis bisa kebayang. Sekarang antum umur berapa? Kalau antum umur misalkan 13 tahun, 14 tahun, ya mungkin 4-5 tahun lagi quarter life crisis. Masih bisa kebayang kan? Mid life crisis yang kata orang bilang akan datang di usia 40 tahun. Ya sekarang tinggal hitung aja, Mbak umurnya berapa? Oh, saya umurnya 25 saat. Ya paling nanti 10-15 tahun lagi antum mid life crisis. Masih kebayang. Tapi kalau mati ini masalahnya nggak kebayang. Besok bisa jadi, nanti sore bisa jadi. Ini saya belum tentu bisa nutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata Allah izinkan atau Allah berkata, saya harus mati di tengah saya menyampaikan kajian ini. Kapanpun waktunya itu bisa datang. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita pikirkan sebelum momen itu datang? Pertanyaannya apa? Nah dari sanalah kemudian saya mencoba untuk membuat beberapa catatan-catatan pertanyaan yang saya yakin, seyakin-yakinnya kalau teman-teman nggak jawab ini sekarang, pertanyaan ini akan keluar nanti kalau teman-teman sakaratul maut. Serem banget sih mas bahasannya. Ya mau gimana, panitia nyuruhnya bahas beginian, life crisis. Tapi panitia nggak tahu ya kalau mau dibawa ke sana arahnya. Tapi ya itu life crisis terbesar. Mau bagaimana? Saya coba tuliskan beberapa pertanyaan, sekali lagi, yang kalau teman-teman nggak bisa dapat jawabannya sementara teman-teman masih hidup, nanti teman-teman stresnya minta ampun ketika teman-teman tahu teman-teman harus pergi dari dunia ini. Dan kabar, nggak tahu baik atau buruk, kabarnya, semua daripada kita meninggal dunia. Semua daripada kita akan menemui momen itu. Senang nggak senang, ikhlas nggak ikhlas, siap nggak siap, momennya datang. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa aja? Coba kita lihat di beberapa tayangan berikut ini. Jadi, saya mencoba membahasakan ini dengan question of life atau pertanyaan-pertanyaan yang yaitu krusial banget lah untuk kita jawab. Pertanyaan ini nggak harus teman-teman jawab sekarang, tapi coba bayangkan apa jawabannya. Teman-teman udah tahu belum jawabannya? Dan sekedar tahu atau betul-betul yakin? Apa aja pertanyaannya, Mas? Yang pertama, misalnya, aku ini dari mana? Dari mana sih asal aku? Atau siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Kita nggak pernah tahu sebelum kita lahir di dunia ini, kita itu dari mana. Kita itu dibawa atau diciptakan oleh siapa? Maka pertanyaan itu harus bisa teman-teman jawab. Yang kedua, siapa yang menciptakan? Ada nggak yang menciptakan aku? Siapa dia? Sekali lagi, minta tolong di mute semuanya. Minta tolong banget. Host, minta tolong ya selama materi ini dijalankan. Tugas Anda adalah nge-mute kalau ada yang ke-unmute. Siapa sih yang nyiptain aku? Itu adalah sesuatu yang penting banget untuk dibahas. Kenapa aku diciptain? Untuk apa sebetulnya aku hidup di dunia? Buat apa sih ada aku? Dan apakah apa yang diharapkan penciptaku ketika menciptakan aku ada di dunia sudah aku jalanin? Yang berikutnya, apakah yang aku lakukan selama aku hidup di dunia ini benar? Kalau benar, menurut siapa? Menurut aku
Atau menurut yang menciptakan aku? Apakah semua prestasi, pencapaian cita-cita yang aku kejar selama ini adalah apa yang penciptaku mau dari aku ketika aku hidup di dunia? Atau itu cuma egoku aja untuk aku cari? Setelah ini aku mau kemana? Habis ini aku mau dibawa kemana? Dan ketika aku dibawa ke sana, aku selamat atau enggak? Apa sih yang bakal aku hadapin? Apa sih yang bakal aku temui? Apakah kenikmatan atau siksaan? Kayak apa hidup setelah mati itu? Semua orang kan meninggal dunia. Waktuku kapan? Sekarang ya. Karena dada ini udah sesek banget. Mata ini sudah nggak bisa ngelihat jelas. Dan bayangan-bayangan makhluk-makhluk yang nggak pernah aku lihat sudah aku lihat di depan mata. Sekarang kan waktu aku untuk pergi. Kalau sekarang waktu aku untuk pergi, kira-kira apa yang akan orang ingat atas aku ketika aku pergi? Apa yang bakal orang pikirkan tentang Wimar? Oh, Wimar yang tukang maksiat itu ya. Yang sukanya ngebully orang. Yang habis setiap harinya waktunya untuk mikirin orang lain sementara dia nggak pernah mikirin diri sendiri untuk diperbaiki. Oh, dia ya. Yang kikirnya minta ampun. Oh, dia yang nggak pernah sholat kecuali ketika akhir hidupnya, yang ketika itu dia bukan sholat juga tapi disolatin. Oh, dia ya. Yang ketika kemudian ada orang ngajak dia benar, dia malah cuma bilang halah sok suci lu. Oh, dia ya. Orang-orang yang lebih gampang untuk diajak melakukan sesuatu oleh idola-idola mereka dibanding oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding oleh orang tuanya sendiri. Ketika orang tuanya cuma minta anaknya belajar yang rajin, nggak diturutin. Tapi mau idolanya nyuruh beli apapun, habis uang dia untuk ngelakuin itu semua. Oh, dia ya, yang waktunya habis sia-sia untuk sesuatu yang bahkan dia tidak tahu untuk apa dia ngelakuin itu semua. Ini yang harus teman-teman pikirkan sebelum pertanyaan ini membesar ketika momen itu datang. Mungkin di antara teman-teman kayak ngerasa, ngapain sih bahas begini? Iya, karena momennya belum datang. Ketika momennya sudah datang, pertanyaan ini akan sangat berat. Pertanyaan-pertanyaan kayak aku ini dari mana, untuk apa aku diciptakan, setelah ini aku mau kemana, selamat nggak aku nanti. Kenapa waktu itu saya tobat dan berpikir untuk hijrah secepat mungkin dan bahkan bercita-cita untuk bisa berdakwah. Karena kalau sampai saya mati di kecelakaan motor itu, pasti saya masuk neraka. Pasti. Saya nggak punya amal apa-apa. Saya nggak ngerasa ada sesuatu yang bisa saya bawa. Pasti saya mati. Maka ketika teman-teman berpikir hal ini sekarang, ketika momennya datang, teman-teman pasti shock. Karena teman-teman juga nggak pernah ngerasain sakaratul maut. First time itu pasti bikin shock. Tapi shock bukan karena nggak bisa jawab. Shock cuma karena ini adalah pengalaman yang baru. Mau mikir sekarang? Atau mau mikirnya nanti ketika momennya datang? Maka ini yang kemudian harus dipikirin sama kita baik-baik. Banyak kok life crisis itu. Life crisis karena followersnya banyak. Life crisis karena nggak punya followers. Life crisis karena nggak punya temen. Atau life crisis karena terlalu banyak temen. Sampai akhirnya dia bingung mana yang harus diikutin. Tapi semua life crisis itu nggak penting. Tidak sepenting ketika kita bertanya kondisi kita setelah meninggal dunia itu kayak apa. Nah, jadi ini adalah life crisis yang harus teman-teman pikirkan. Apa yang akan aku dapati setelah aku pergi meninggalkan dunia ini. Ini life crisis yang penting untuk teman-teman bisa jawab. Oke. Itu cerita tentang life crisis. Nah, sekarang kita coba lihat dalil-dalil terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di mana ketika berbicara atas kematian, kita melihat sesuatu yang ada di luar kuasa kita sama sekali. Dalam surat Ali Imran misalnya, Allah berfirman sesuatu yang bernyawa itu nggak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kalau Allah sudah bilang kun, fayakun mati. Begitu aja. As simple as that. Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu dia tidur. Bahkan Allah membuat kita merasakan
kematian setiap hari yaitu pada saat kita tidur, di mana kita sama sekali nggak ingat raga kita di mana, kita nggak tahu waktu berjalan seperti apa, tiba-tiba bangun, tiba-tiba subuh. Dari tidur jam 9 sampai bangun subuh itu kita nggak tahu kita itu ada di mana. Kenapa? Karena sebetulnya Allah matiin kita. Untuk bisa memberitahu kita juga bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Setiap hari aja bisa kok. Apalagi mematikan untuk selama-lamanya pergi daripada dunia ini. Allah berkata, Allah berfirman, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupin, Allah yang mematikan. Maka Allah sampai bertanya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Kenapa kalian itu menolak agama Allah? Menjadikan hidayah itu tidak bisa masuk, bukan karena Allah nggak kasih, tapi karena kita tolak. Kenapa? Kan padahal kamu tadinya mati. Kamu mati, artinya kamu itu lemah. Kamu itu bisa aku matikan. Dan setelah kamu mati, kamu bisa aku hidupkan. Dan bahkan kemudian kamu mati, aku matikan lagi. Nanti besok aku hidupkan lagi. Dan kamu itu cuma kembali sama aku loh. Hanya kepadaku lah kamu kembali. Kenapa kamu nggak mau nurut? Itu kalimat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah bisa mematikan kita. Dulu kita nggak ada, alias kita mati. Bahkan kita itu fana. Belum pernah tercipta sama sekali. Terus Allah bisa hidupin kita. Kan? Allah bisa tiupkan ruh ke dia bernama Aditya dan akhirnya dan besok Allah bisa matiin. Dan dari yang sudah mati itu, yang terbujur kaku itu, Allah bisa hidupin. Dan kelak ketika kita meninggal dunia untuk pergi dari dunia ini selama-lamanya, kita tuh cuma kembali sama Allah. Kenapa kita nggak mau nurut? Padahal tidak akan pernah menyelamatkan kecuali Allah di hari akhir nanti. Makanya kalau teman-teman baca Al-Fatihah, nggak pernah akan kemudian lepas daripada kalimat Malik Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, di mana Dia adalah penguasa hari kematian, hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Di sana hanya ada Allah yang berkuasa. Enggak ada lagi siapapun yang bisa membuat kita tenang sekarang. Idola-idola kita juga mati. Bos-bos kita di perusahaan juga mati. Orang tua kita mati. Di mana banyak orang hari ini merasa tenang karena dia ada di bawah naungan orang tuanya, di bawah naungan pekerjaan dia, atau dia merasa happy karena dia bisa dibikin happy sama idola-idolanya. Besok jangankan antum ingat idola antum, jangankan idola antum ingat antum. Antum ingat idola antum aja enggak. Jangankan idola, saudara, bapak, ibu, itu enggak ada yang kita ingat. Faiza ja'ati shakhah, akan muncul momen di mana momen itu adalah momen yang paling mencekam. Gimana enggak mencekam? Kita itu telanjang bulat, dibangunkan di sebuah padang, sak manusia sejagat itu ada di sana telanjang bulat. Antum bayangin ya, upacara bendera nggak ada yang pakai baju. Kira-kira kita bingung nggak, lirik kanan lirik kiri kan? Kita pasti ngelihat ini apa-apaan orang-orang. Tapi di momen nanti ketika di padang mahsyar kita dibangkitkan, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Hebatnya kita nggak lirik kiri lirik kanan. Fa'idha ja'ati sohoh, semuanya tegang. Lah kenapa? Karena surga dan neraka itu sudah ada di depan, di mana gelegak neraka itu sudah siap kemudian menghampiri kita, atau wangi bau surga pun sudah banyak yang bisa menciumnya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bahkan sama ibu kita nggak mikir, kita nggak ingat sama ibu kita. Kalau ngobrolin ayat ini saya langsung ingat kondisi waktu itu saya di Jogja, teman-teman. Saya tinggal di Jogja waktu kuliah. Rumah saya itu ada di kaki Merapi. Jadi rumah saya itu ada di dekat Gunung Merapi. Jadi kalau Jogja itu digambarin ini gunung, ya, ini gunung, ini Jogja. Terus ini laut, gitu ya. Kebayang ya, gunung, Jogja, laut. Nyi Roro Kidul di sana. Jadi
Saya ada di bawah kaki Merapi. 2006 gempa terbesar di Jogja muncul 6,5 skala Richter. Dan Jogja hancur berantakan lulu lantak pada saat itu. Saya sendiri kondisinya itu tidur. Nggak bangun sholat, Mas. Iya, waktu itu saya sholat aja enggak. Ini kan saya mau sampaikan sama teman-teman masa lalu saya itu ngaco banget. Saya waktu itu goyang-goyang kan, kasur goyang, apa goyang. Saya pikir kakak saya ngerjain saya. Saya teriak-teriak, "Mas, apa toh Mas? Uwis toh Mas," gitu. Kayak gitulah bahasanya. Saya pikir kakak saya ngerjain saya. Ternyata rumah saya goyang betulan. Wah, saya kaget, saya tersengkap langsung saya pergi dari rumah itu, ngeloncatin pagar rumah yang setinggi itu pun bisa. Yang saya sesali adalah saya lupa kalau ada ibu saya di rumah. Yang saya juga sesali adalah kalau ada kakak perempuan saya di rumah. Jadi, saya lupa ada ibu saya lupa ada kakak saya, yang saya pikir cuma saya selamat apa enggak. Gara-gara apa? Gara-gara gempa 6,5 skala Richter. Dan yang menarik adalah ketika saya loncat dari pagar itu, ternyata ibu saya sama kakak saya sudah teriak-teriak, manggilin saya. Dari mana? Dari luar pagar. Bisa kebayang ya? Jadi ibu saya nggak ingat saya nggak ingat ibu saya. Kakak saya nggak ingat saya nggak ingat ibu saya. Padahal kasih sayang ibu sama anak kayak apa coba? Oke lah kalau saya nggak ingat ibu saya. Karena namanya anak sama orang tua, kasih sayangnya pasti kalah daripada orang tua sama anaknya. Jadi kata ibu saya itu kalau dalam peribahasa Jawa itu cintanya orang tua itu sak kelopo. Kalau cintanya anak ke orang tua itu sak upo. Gitu. Kelopo itu ya kelapa. Cintanya orang tua ke anak itu sebesar kelapa. Tapi cintanya anak ke orang tua itu sebesar upo. Upo itu adalah satu butir nasi. Tapi sebesar kelapa pun tetap lupa ibu saya sama saya gara-gara gempa 6,5 skala Richter. Yang lebih keren tetangga saya. Sampai lupa dia kalau rumahnya lantai 2. Jadi dia cuma mikir keluar dari rumah, lupa rumahnya lantai 2, loncat dia dari balkon, kakinya patah. Ada serius, nggak bercanda, yang lupa kalau dia lagi mandi. Ya sayang. Jadi ketika gempanya datang, dia lupa kalau dia lagi mandi, dia keluar daripada rumah dia, nggak pakai baju. Baru kerasa ketika kemudian tetangga-tetangganya ngeliatin dia. 6,5 skala Richter udah bikin kita lupa siapapun kecuali nyawa kita selamat atau enggak. Coba antum bayangin, coba kalian pikirin kalau gelegak neraka sudah menggelegak di depan kita. Rauman neraka sudah ada di depan kita. Mau telanjang bulat semua orang, kita nggak akan pernah mikirin itu. Semuanya mikirin sibuk, saya ini selamat atau enggak. Aina matakunu yudrikukum, di mana saja kamu berada. Al-maut itu, kematian itu akan mendapati kamu walaupun kamu ada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Coba teman-teman searching apa ya? Namanya Kiskulesi. Tempatnya itu ada di Turki. K-I-Z-K-U-L-E-S-I. Kemudian coba lihat cerita di balik benteng itu. Kiskulesi itu artinya benteng Kis. Jadi Kulesi itu bahasa Turki, artinya benteng. Kis itu namanya. Jadi benteng ini tuh ada di tengah-tengah Selat Bosporus. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Turki, naik yacht di Selat Bosporus, itu pasti ngelihat ada benteng di tengah laut. Aneh kan? Benteng itu kan pertahanan. Ngapain coba dibikinnya di tengah laut? Mercusuar aja di pinggir pantai. Ini benteng di tengah laut. Ternyata benteng ini dibuat untuk menjaga sebuah kastil yang ada di tengah. Kastilnya kecil banget. Yang namanya juga di tengah laut, bikinnya susah payah itu pasti. Kastilnya ada di tengah laut. Konon cerita, dulu orang-orang Roma itu percaya banget sama sihir. Salah satu raja yang kemudian berkuasa di daerah Konstantinopel pada saat itu, belum jadi Turki, adalah seorang raja yang diramal bahwa anaknya akan mati digigit ular. Karena raja ini ingin menghindari malaikat maut, maka dia bangunkan benteng di tengah laut. Dia bikin benteng di tengah laut, anaknya ditaruh di situ, setiap hari dikasih makan, dijaga agar nyawanya selamat sampai waktu yang ditentukan sama penyihir. Kalau sudah bisa lewat dari detik ini, berarti dia selamat. Dijaga banget. Tapi akhirnya wanita atau anak yang kemudian menjadi anak raja ini akhirnya meninggal dunia kegigit ular.
Lah dari mana ularnya? Dari makanan yang dibawa ke dia. Jadi pelayan yang pakai kapal membawakan makanan ke dia, ternyata sudah ada ular menyelinap di dalam tudung sajinya. Dia mati kegigit ular. Langsung saya ingat cerita di surat An-Nisa ayat 78. Sekalipun kita ada di benteng tinggi lagi kokoh, modiar ya modiar, mati ya mati. Kita itu fana, kita itu nothing. Allah kalau mau bilang mati ya mati. Kita itu nggak ada apa-apanya. Maka sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Akan ada momen life crisis terbesar itu datang, yaitu kematian. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan waktu kematian itu kalau memang sudah datang waktunya. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan tadi, maka tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula bisa memajukannya. Gitu. Jadi, ini yang harus teman-teman pahami tentang momen life crisis terbesar. Maka tidak heran ketika Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya terkait orang yang paling cerdas. Rasul ditanya sih sama sahabat, "Ya Rasul, siapa sih yang mukmin yang paling cerdas?" gitu. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang mind blowing. Karena yang dijawab bukan yang otaknya paling encer, bukan yang hitung-hitungannya paling jago, bukan orang yang yang mungkin kalau zaman sekarang punya gelar ini, punya gelar itu. Tapi Rasulullah bilang yang paling cerdas itu yang paling banyak nginget mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkannya. Maka seriously teman-teman, mati itu jangan takut untuk diobrolin. Wong pasti mati kok. Jangan terus bilang begini, pamali ngomongin kayak gitu. Ngomongin kok mati. Termati beneran. Emang nggak ngomongin begitu nggak mati. Diomongin nggak diomongin, mati itu datang. Diomongin nggak diomongin, mati itu datang. Maka justru yang paling cerdas, yang paling sering ngomongin. Maka sekali-kali kalau hangout, kalau ketemu nih sama teman-teman hijabers gitu ya, pertanyaan jangan cuma apa kabar gitu. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, apa kabar? Hari ini ngapain aja gitu. Coba sekali-kali tanya apa kabar, nanti mati mau bawa apa. Itu langsung stres ya, langsung hangoutnya tuh murung gitu. Semuanya tuh langsung naruh handphone gitu ya sambil nangis, pegang pundak satu sama lain. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Artinya kita sadar kalau diri kita ini seseorang yang akan meninggalkan tempat singgah kita. Karena hidup sejati kita itu di kampung akhirat, bukan di dunia. Maka ada satu kalimat yang Allah janjikan untuk menghadapi life crisis ini. Allah janji banget ketika apa-apa yang akan dijelaskan setelah ini kita mau jalankan. Allah berkata, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalian gak akan pernah cemas dan khauf takut, dan kalian gak akan pernah cemas atau khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sebelum saya lanjut, silakan di mute lagi yang suaranya kebuka. Kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini itu ada banyak sekali di dalam ayat di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman mau lihat itu silakan lihat yang paling bawah. Saya tulis yang paling bawah tuh ada surat Al-Baqarah ayat 38, ayat 62, 112, 262, 274, 277. Surat ketiga, surat Ali Imran 170, Al-Maidah 69, surat ke-6, ayat 48, surat ke-7, ayat ke-35, surat ke-10, sampai surat Al-Ahqaf yang tadi saya minta untuk teman-teman bacakan sebelum kita mulai kajian. PR teman-teman coba buka semua surat itu, nanti coba lihat benang merahnya. Saya coba kutip 3 biar pembahasannya tidak terlalu lama dan kita bisa tanya jawab. Berapa ayat yang ada di dalam ayat tersebut kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah janjiin ini untuk siapa nih? Orang-orang yang tidak dibuat takut lagi dan tidak dibuat cemas lagi. Kepada siapa ayat ini tertuju? Mari kita lihat di mana kita akan tahu bagaimana menghadapi life crisis ini. Khususnya life crisis terbesar yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu kematian. How to face it. Maka di ayat misalkan kita ambil surat Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudai faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Kalimatnya
kalimat yang Allah sampaikan ketika Nabi Adam dan Hawa itu turun dari surga untuk menempati dunia. Tentu ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Ya, kalau teman-teman pernah pergi ke suatu tempat indah, terus teman-teman mau balik lagi ke sana, otomatis teman-teman nggak cemas karena sudah tahu di sana kayak apa. Kayak teman-teman mau pulang kampung itu loh, kan pasti happy. Sepanjang perjalanan juga pasti happy karena tahu tempat yang dituju seperti apa. Tapi ini perjalanan yang nggak main-main. Nabi Adam itu diperjalankan dari surga ke dunia, di mana dunia itu nggak ada yang pernah tahu kayak apa. Nabi Adam juga nggak pernah ke sana. Mungkin ngelihat dari kejauhan, tapi nggak pernah betul-betul tahu hidup di dunia itu kayak apa. Maka Nabi Adam cemas. Apalagi diturunkannya dipisah. Siti Hawa turun jatuhnya di Jeddah, gitu kan? Dari kata jaddatun artinya nenek, itu ada kata namanya Jeddah. Kalau kita umroh biasanya landing di Jeddah. Nabi Adam itu turunnya di sekitaran India. India arah-arah ke Irak lah, daerah-daerah sana, Timur Tengah. Satu turun di mana, satu turun di mana. Yang tadinya dua sejoli misah di tempat yang mereka sama sekali nggak tahu. Ini kan deg-degannya minta ampun. Maka Allah bilang, turun kamu semuanya dari surga itu. Kemudian nanti aku kasih petunjuk. Udah, tenang aja, ini bahasa bebas saya. Tenang aja, nanti aku kasih tahu caranya hidup di sana gimana. Barang siapa yang mengikuti petunjuk daripada aku ini, niscaya artinya pasti, la khaufun alaihim walahum yazanun. Berarti bagaimana cara kita buat nggak cemas? Kita harus ngikutin petunjuk Allah. Kalau kita mau ngikutin petunjuk Allah, la khaufun alaihim walahum yazanun. Oke. Itu yang pertama. Kita coba buka yang kedua. Ya Bani Adam. Kata surat Al-A'raf ayat ke-35. Wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, bahasa zaman sekarang hijrah, kepengin berubah, jadi lebih baik. Apa kalimatnya? Fala khaufun alaihim walahum yazanun, maka tidak akan pernah mereka kemudian khawatir lagi dan tidak juga mereka akan bersedih hati. Ada benang merahnya nggak? Dari ayat yang pertama tadi saya baca sama yang kedua. Ada. Benang merahnya apa? Sama-sama mengikuti petunjuk Allah. Oke? Terakhir. Nanti yang lain jadi PR ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mau mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, di mana kalimat ini nggak sederhana loh, karena kalimat ini ditujukan kepada orang yang secara hakul yakin Tuhan itu Allah dan dia tidak menduakan selain daripadanya. Kalau mau dijentrengin jadi begitu. Pokoknya siapapun yang ngerasa kalau Tuhan itu cuma Allah dan aku hanya akan menyembah kepada Allah saja, aku hanya akan mengikuti Allah saja, summastaqomu, dan mereka kemudian beristiqomah. Istiqomah dari kata koma, ya kumu, artinya tegak berdiri. Maksudnya istiqomah itu apa? Tetap menapaki jalan yang lurus lagi mendaki walaupun susah. Dia tetap ngejalanin apa yang Allah perintahkan. Dia genggam itu. Dia rutinkan itu. Dia jaga diri dia untuk tidak lepas daripada syariat Allah. Apa kalimatnya? Fala khaufun alaihim walahum yazanun. Maka mereka tidak akan pernah lagi khawatir dan tidak akan pernah lagi bersedih hati. Jadi benang merahnya ada lagi nih. Benang merahnya apa? Dia mau kemudian menjalani ketaatan. Di mana ketaatan ini nggak mungkin kemudian bisa didapat kecuali teman-teman menjawab pertanyaan, aku ini dari mana? Siapa penciptaku? Benarkah dia penciptaku? Kenapa aku memilih Islam? Apa bukti Islam itu benar? Semua kerangka akidah ini akan membuat kita beramal soleh. Maka ketika kemudian teman-teman tahu bahwa besok kita dibangkitkan di alam barzah, kemudian mungkar dan nakir yang seperti halilintar itu kemudian bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu hanya akan bisa dijawab orang yang betul-betul menuhankan Allah. Apa ciri orang yang menuhankan Allah? Kalau Allah suruh, dia jalan. Kalau selain daripada Allah suruh, ya nanti dulu. Lihat dulu, apakah Allah bolehin atau enggak.
Tapi kalau sebaliknya ketika yang lain daripada Allah meminta sesuatu kita semangat dan kita langsung sergap perintahnya, di mana ketika Allah meminta sesuatu kita ogah-ogahan, saya cuma takut kita cuma baru tahu tetapi kita belum yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi itu adalah beberapa ayat tentang la khaufun alaihim walahum yazanun. Untuk itu di akhir sesi ini saya mau mengingatkan ke teman-teman semua, kita itu diciptain untuk jadi khalifah di muka bumi, di mana cara untuk menjadi khalifah itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka beribadah ini adalah cara untuk menghadapi setiap life crisis yang bisa muncul kapanpun dalam hidup kita, termasuk life crisis terbesar yaitu kematian. Kalau hidup kita itu adalah seperti solar system, di mana ada matahari yang menjadi porosnya dan planet-planet yang memutarinya, maka kita harus tetapkan bahwa porosnya adalah Allah. Segala sesuatu dalam hidup kita, rumah, jabatan, suami atau istri, anak, sahabat, teman, hobi, itu harus dijalankan karena ada tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di mana detak jantung sebagai seorang muslim kita berdetak karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau punya rumah, kita berpikir bagaimana cara rumah ini bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Punya handphone juga demikian. Punya sahabat juga demikian. Punya hobi juga sama halnya. Kita harus senantiasa berpikir bagaimana semuanya bisa jadi ibadah. Sehingga Allah ridho, sehingga kita dihadiahkan surga kelak di akhirat, dan di dunia pun wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Kita nggak lagi kemudian takut, dan kita nggak lagi kemudian bersedih hati. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Makasih banyak udah dengerin celoteh saya. Silakan kalau ada yang nanya. Udah ada yang nanya. Oke, nanti kita coba diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Wimar karena telah menyampaikan kajian yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk dibuka sesi tanya jawab nih Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya. Untuk yang pertama dari Mbak Fatin Hamamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wimar. Iya. Saya mau tanya, bagaimana mengakali kondisi yang hampir mendekati quarter life crisis, apalagi di saat pandemi ini dengan masalah kehidupan yang terpikir akan terjadi di depannya, misalnya financial problem. Apa boleh curhat selain kepada Allah? Seperti itu, Ustaz, pertanyaannya. Ya, baik. Bismillah ya. Jadi teman-teman ceritanya begini. Hebatnya ketika kita memiliki Islam, maka apapun takdir yang Allah titipkan kepada kita, kita akan selalu punya cara beribadah untuk menyikapinya. Contoh ya, ketika kita sandarkan pemikiran kita terhadap konsep kapitalisme atau hedonisme atau konsep dunia yang senantiasa digembor-gemborkan sama orang-orang, maka kondisi corona ini kan rugi banget, rugi bandar. Ya memang ada sih beberapa yang untung justru karena corona, tapi sebagian besar umat manusia bisnisnya pasti berantakan gara-gara corona. Ya kan ya? Karena dan kita akan sedih banget ngadapin itu kalau apa? Kalau kita standarnya untung sama rugi. Kalau kita pikirannya untung sama rugi, ya ini rugi banget. Ya gimana nggak rugi? Satu warung yang biasanya omset sehari bisa 10 juta, 15 juta, sekarang tiba-tiba tutup sudah 4 bulan, sementara masih harus bayar kontrakan, harus kasih pasangan sama karyawan-karyawan yang terpaksa harus dirumahkan, belum lagi kemudian supplier-supplier yang kemudian menghilang juga. Wah, itu kayak ngeriset dari nol lagi. Kayak semua yang udah aku lakuin kayak jadi sia-sia. Iya, kalau yang dipikir cuma untung sama rugi. Tapi ketika seorang muslim sudah berkeyakinan bahwa Allah lah yang mendatangkan segala kebaikan dan keburukan, alat takarnya itu berubah. Alat takarnya itu ganti. Dari yang tadinya untung sama rugi, currency-nya itu berubah jadi pahala sama dosa. Saya ulangin ya, ini bedanya. Ketika orang sudah kemudian mau memegang Islam, currency-nya itu berubah. Yang tadinya jadi profit dan defisit, berubah menjadi pahala sama dosa.
Nah, apa efeknya kalau kemudian currency-nya berubah jadi pahala dan dosa? Kalau berbicara pahala dan dosa, apapun yang Allah tetapkan, ada jalan pasti untuk cari pahalanya. Saya ulangin ya, kalau currency-nya itu pahala dan dosa, apapun yang Allah tetapin, itu ada jalan untuk cari pahala. Contoh, teman-teman pengen banget punya keturunan, misalkan sudah nikah ya. Ternyata setelah dikasih keturunan, di bulan keempat gugur. Atau di bulan kelima gugur. Atau bahkan baru lahiran, belum ada 1 minggu, meninggal dunia karena nggak kuat, karena segala rupa. Padahal segala cara sudah dilakukan, sudah masuk ruang inkubasi, sudah diprotek sedemikian rupa, tapi kemudian anak yang kemudian kita harapkan itu meninggal dunia. Kalau pikirannya profit sama defisit, itu defisit banget. Sudahlah bayar rumah sakit mahal, 9 bulan ngandung suplemennya juga nggak murah, kemudian harapan yang hilang itu juga defisit banget. Kalau berbicara tentang defisit, ya amsyong, bahasa Cinanya, ya rugi bandar. Tapi kalau kita berbicara atas pahala dan dosa, coba teman-teman berpikir, kapan lagi punya anak, yang anak itu nggak usah dididik capek-capek, nggak usah kemudian dirawat sampai besar, dia sudah nungguin kita di surga. Coba kalau berpikirnya begitu, kira-kira ketika anak ini kemudian Allah ambil, apa yang akan terucap dari lisan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebetulnya sudah benar kalau ada musibah bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cuma intonasinya salah. Intonasinya itu bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan begitu. Tapi harusnya intonasinya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita percaya banget kalau udah kembali ke Allah itu pasti yang terbaik. Motor hilang, itu artinya apa? Motor itu sudah ditarik kemudian sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita ikhlas, seluruh keikhlasan kita itu menjadi ganjaran kita untuk bisa kita tukar dengan ridha Allah biiznillah untuk masuk surga. Kan gitu. Maka sekarang kalau kemudian currency-nya pahala dosa, apa yang kemudian jadi susah? Gak ada. Bisnisnya susah nih, lagi corona begini, bisnisnya anjlok. Ya sudah, kalau bisnisnya anjlok, untuk cari pahala gimana caranya? Sabar, ikhlas. Berarti kemudian harus tetap mempertanggungjawabkan apa yang ada di bawah kita. Karyawan-karyawan tetap digaji, orang-orang yang kemudian harus dibayar tetap dibayar, walaupun usahanya harus ditutup ya ditutup. Kemudian setelah itu kita katakan apa? Lillah, semuanya sudah ada di tangan Allah. Tapi kalau memang bisnis ini masih bisa diupayakan, pertanyaannya boleh nggak kita nyari problem selain daripada Islam? Selama tidak melanggar syariat, nggak ada masalah. Upayain. Itu juga amal soleh. Amal soleh dalam rangka apa? Mengupayakan sesuatu yang kemungkinan masih bisa menjadi hak kita untuk kemudian jadi jalan manfaat di sana. Itu ya boleh. Nggak lantaran kemudian karena kita lillah, ada copet, nyuri uang kita, dia mukanya ketangkep CCTV, terus kita nggak lapor polisi. Ya enggak, tetap lapor polisi. Tetap coba diusut, tetap coba dicari. Tapi bukan dalam rangka untuk mencari uang kita yang hilang. Tetapi dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan keadilan di negara kita. Dan itu adalah sebuah upaya yang masuk dalam kategori amal soleh. Jadi perkara ikhtiar sama tawakal itu jangan kebolak-balik. Tawakal itu perkara hati, kita serahkan semuanya sama Allah. Ikhtiar coba kita lakuin yang terbaik. Saya dakwah. Kira-kira apakah pasti dari 134 orang ini pasti akan hijrah setelah saya ngomong? Belum tentu. Dan apakah saya punya kekuatan atau kekuasaan untuk membuat teman-teman hijrah? Enggak. Tapi apakah karena teman-teman hijrah atau tidak hijrah adalah bukan kekuatan saya, maka kemudian saya nggak bikin slide yang bagus untuk presentasi? Enggak juga. Karena urusan saya bikin slide itu adalah cara saya untuk mencari pahala. Semakin saya bikinnya lebih baik, semakin saya menyampaikannya lebih mudah untuk difahami, insya Allah, Allah akan ridho atas itu. Perkara teman-teman hijrah atau enggak, itu urusan Allah. Saya kalau ngelihat teman-teman jadi lebih solehah, saya alhamdulillah. Segala pujinya itu hanya untuk Allah. Tetapi kalau teman-teman kemudian gak hijrah, saya juga nggak pusing. Kenapa? Karena itu adalah hak teman-teman. Itu adalah ranahnya teman-teman. Yang saya pikirkan adalah apakah saya dakwah ini benar atau salah? Apakah saya sudah mengupayakan yang terbaik atau yang belum? Kira-kira gitu. Jadi itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ada lagi? Iya Ustadz, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Nova, pertanyaannya adalah, saya sering melakukan kesalahan yang sama Ustadz. Contoh terhasut hawa nafsu syaitan. Apakah itu dosa kita belum terampuni oleh Allah kepada hambanya, Ustadz, kalau sering terhasut seperti itu? Ya, saya mau kasih bocoran ya.
Ini nggak cuma sama Mbak Naufa, tapi 132 orang yang ada di kajian ini sama. Saya pun juga sama. Ya namanya setan itu memang kerjaannya begitu. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Iman itu naik sama turun. Nggak mungkin iman itu naik, terus kan ada godaan setan. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yang perlu kita pikirin adalah bagaimana caranya naiknya itu lebih banyak daripada turunnya. Ketika kita kemudian naik iman 10, kalau pas digoda setan turunnya 2 gitu. Jadi masih 8. Nanti naik lagi 5 jadi 13, turunnya 1 jadi 12. Naik lagi 8 jadi 20, turunnya 3 jadi 17. Artinya kalau dilihat grafik dia masih naik gitu. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai naiknya 5 turunnya 16, ambles minus itu defisit. Nanti naik lagi 4 turun lagi 15. Nah, itu namanya defisit. Artinya kita nggak bisa menjaga iman kita tuh selalu top notch. Kita bukan nabi. Hati kita nggak pernah dicuci malaikat waktu kecil. Kan Nabi kan dibelek ya dadanya ya. Hatinya diambil, dicuci. Pakai air zam-zam sama malaikat. Kita nggak pernah ngelakuin itu. Jangan coba-coba juga. Antum belek nanti hatinya dicuci pakai zam-zam. Iya, jadi beres. Enggak, mati malah. Jadi jangan dicoba juga. Itu kekhususan Rasul. Rasul punya salah satu mukjizat ya, hatinya dicuci sama malaikat atas perintah Allah untuk menunjukkan ini loh manusia yang terbaik. Biar kita bisa niru, biar kita bisa contoh yang terbaik itu kayak gini, yang top notch itu kayak gini, yang paling baik itu seperti itu. Ahsanu amala kalau dalam bahasa Al-Quran. Uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Nah, dari kemudian kita punya keimanan naik turun ini, kita upayain biar naiknya itu lebih banyak daripada turunnya. How? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana tipsnya biar teman-teman kalau kegoda setan nggak anjlok-anjlok banget? Caranya adalah dengan selalu mensibukkan diri dalam ketaatan. Selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Gini deh. Separah-parahnya teman-teman lagi nonton kajian. Ini kan lagi nonton kajian ya. Mungkin nggak sih teman-teman sekarang ada di posisi misalnya lagi nggak menutup aurat, terus posisinya lagi nggak karuan gitu ya di atas kasur, atau misalkan lagi ngomong kasar. Selama 1 jam terakhir dengerin saya ada yang sempat ngomong kasar? Nggak ada kan harusnya. Kenapa? Karena lagi ada di tengah kajian. Bukan nggak bisa, tapi nggak sempat. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan teman-teman ingat zaman dulu kita ngaji di offline atau ngaji di masjid dan lain-lain, nggak mungkin di tengah kemudian pengajian berlangsung terus kemudian kita ngumpat kasar. Lah kenapa? Karena environment kita tuh baik. Gini deh, analogi paling gampang. Pernah ngelihat orang ngeludah nggak di pasar? Cuh gitu. Pernah ya? Di pasar tradisional. Ada nggak orang yang ngeludah? Ada. Atau muntah bahkan. Atau kemudian kencing bahkan di pojokan gitu bisa jadi karena pasarnya jorok banget. Tapi pernah nggak ngelihat orang ngeludah di mall yang besar? Misalnya kalau di Jakarta gimana ya? Di Mall Indonesia atau di Pacific Place lah. Pernah nggak ngelihat ada orang di Senayan City di tengah-tengah keramik mahal itu, di tengah-tengah marmer yang mahal itu dia ngeludah gitu? Enggak. Sekalipun ada orang yang biasanya ngeludah, di sana dia nggak ngeludah. Kenapa? Karena dia tahu ini tempat apa. Artinya tempat, lingkungan itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita. Saya dulu pernah ikut demo kan, pernah ikut Masiroh yang 212 gitu ya, 411 gitu ya. Saya typically orang yang sebetulnya nggak terlalu peduli untuk nginjak rumput. Ya kalau ada rumput ya diinjak aja. Buat saya nggak dosa juga, biasa nginjek rumput. Tapi menariknya ketika demo itu berlangsung, nggak satu pun rumput yang saya injek. Lah kenapa? Karena diatur, semua orang nggak boleh nginjek rumput. Sehingga sekelas nginjek rumput saja jadi sesuatu yang nggak saya lakukan. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Jadi lingkungan itu penting. Terus gimana cara kita bisa selalu istiqomah? Teman solehahnya diperbanyak. Sibukin diri, kemudian ngikutin kajian-kajian. Kalau bisa bareng-bareng, biar nggak, ya kalau ngaji online sendiri itu kan kadang sambil tidur dan ketiduran misalnya. Atau sambil, ada tamu, pergi gitu. Atau ada lagi sambil masak gitu ya. Ada juga ibu-ibu yang daripada bengong sambil bikin sayur asem, itu kajian di stylein di depan dia gitu sambil masak sayur asem. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ada temennya nonton bareng, paling nggak lebih khidmat. Gitu kan ya. Atau kalau itu masih kurang, libatin diri antum untuk ada dalam pergerakan dakwah. Antum ikut apa gitu, kayak ikut jadi ngurusin masjid di komplek, atau
ngajar anak TPA, atau ikut kayak ACT, atau sebut merek ya, ikut kayak program-program sosial gitu ya, ikut barisan bangun negeri misalkan, bantuin ulama jadi santri yang baik di sana, nyupport, dukung ulama kayak gimana, itu adalah sesuatu yang akan ngejaga kita untuk kita jadi nggak sempat ngapa-ngapain. Karena saya pribadi ya, saya pribadi sekarang sudah aktif dakwah, lagi kemudian mikirin banyak proyek dakwah, itu kalau sampai idle itu lagi nganggur, ya gabut juga, jadi nggak manfaat juga. Maka sibukin dalam aktivitas yang baik. Siapa? Adrian mau pamit. Adrian? Hah? Lagi ngisinya? Saya ada tamu, maaf ya. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Ada lagi yang lain yang mau ditanyain? Tafadhol. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, untuk Mbak Yanti sudah tadi include terjawab ya. Tadi pertanyaan ini Ustadz untuk Mbak Yanti, bagaimana agar menghilangkan rasa khawatir dan hati yakin sepenuhnya kepada Allah, karena kan iman naik turun. Ya, saya rasa tadi jawabannya sudah disampaikan juga oleh Ustadz, jadi include ke pertanyaan yang sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, dari Mbak Nur Aini. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, bagaimana cara mensinkronkan antara cita-cita yang bersifat duniawi, misalnya ingin karir yang tinggi dan sebagainya, sehingga dapat bernilai menjadi suatu amalan untuk akhirat juga. Oh, jadi ngejar dunia itu nggak akan jadi sesuatu yang penting kecuali untuk tujuan ngejar akhirat. Jadi kalau bahasanya dulu saya pernah dapat dari Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah ya. Jadi raih duniamu itu untuk akhiratmu. Pernah saya ngisi kajian taklim anak-anak SD ya. Saya tanyain kan, cita-citanya jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang jadi arsitek, ada yang bilang jadi polisi. Terus saya langsung bilang, salah, nggak boleh, nggak bener, kurang, keliru. Lah kenapa Kak? Iya, salah. Masa cita-cita jadi dokter? Emang Allah nyuruh gitu kita jadi dokter? Coba cari ayat yang Allah nyuruh kita jadi dokter. Emang ada? Oh, langsung bingung kan mereka. Udahlah, nggak pernah tahu Al-Quran juga, disuruh nyari ayat, apalagi kan anak-anak SD saya kerjain aja. Jadi polisi juga sama, mana ada ayat jadi polisi. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Ayo jadilah kalian polisi, misalnya nggak ada. Nggak pernah Allah nyuruh untuk kemudian kalian jadi polisi. Terus mereka langsung nanya kan, lah terus Allah nyuruhnya jadi apa? Terus cita-cita yang benar kayak gimana? Allah mintanya jadi apa? Allah cuma nyuruh kita untuk ibadah. Allah minta kita untuk negakin agama Allah. Allah minta kita untuk jagain dunia ini dengan yang lebih baik. Allah minta kita banyak hal. Nah, kalau banyak hal yang Allah minta ini bisa dicapai lewat cita-cita tadi, maka cita-cita itu worth it. Akhirnya saya kasih ke mereka tugas. Coba bikin koma. Aku mau jadi dokter, koma. Karena apa coba? Bikin jadi dokter itu Allah seneng. Akhirnya mereka bikin tugas kan. Mereka tulis cerpen, bukan cerpen sih, cuma kayak satu alinea gitu tentang cita-cita mereka, tapi lebih deskriptif, lebih Adrian, ada ponakan saya bentar ya. Sini. Jadi cita-citanya itu lebih deskriptif. Assalamualaikum. Salim dulu. Oh, sudahlah. Jadi cita-citanya lebih deskriptif. Akhirnya ada yang bilang begini, saya kepengen jadi dokter. Kenapa? Ya Allah, masuk lemari. Ya bagus nih. Saya pengen jadi dokter. Ini saya pengen jadi dokter. Kenapa? Karena dengan saya jadi dokter, saya bisa dapat uang dari orang kaya yang berobat, di mana uang itu saya bisa bayarin obat untuk orang yang nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Sini, mau duduk sini. Sini. Itu kalau jadi dokter. Kalau jadi polisi, kasih koma. Saya pengen jadi polisi. Karena apa? Karena kalau saya jadi polisi, saya bisa belain ulama. Saya bisa kemudian jaga negara ini untuk bisa tetap aman. Gitu. Itu kalau saya jadi polisi. Nih, main. Kalau kemudian yang ketiga, saya pengen jadi arsitek. Ya tulis aja, saya pengen jadi arsitek. Kenapa? Karena masjid-masjid di Indonesia ini jelek-jelek. Saya pengen bikin bagus biar orang nyaman ada di masjid. Maka ketika sesuatu yang kita cita-citakan itu berkorelasi dengan apa yang Allah minta dan Allah suruh, maka itu jadi ibadah. Mbak, ngapain sih kuliah jurusannya sampah? Kan ada ya jurusan lingkungan ya. Setiap hari ngelola sampah, ngurusin sampah. Ya kita akan bisa bilang, ya karena negara kita negara sampah. Ini serius, Jakarta ini kalau sampah nggak dikelola dengan baik, bisa jadi 2025 pemerintah udah nggak bisa ngambilin sampah kita lagi. Nah kalau pemerintah nggak bisa ngambilin sampah kita lagi, iya bubar, kita juga nggak bisa ngelola sampah sendiri. Makanya dibutuhkan orang-orang yang pejuang-pejuang sampah, pejuang-pejuang lingkungan untuk nyelesain masalah dunia ini. Dan itu salah satu perintah Allah.
Jadi Allah bilang di dalam surat Ar-Rahman gitu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasajaru yasjudan was sama rafa'aha was. Nyari apa? Jadi kita jangan sampai merusak timbangannya Allah. Ada kata mizan nanti di Ar-Rahman itu, saya lupa ayat keberapa, tapi sekitar 10 awal. Jadi timbangannya Allah tuh jangan dirusak. Maksudnya apa? Dunia yang sudah tertata ini, lingkungan yang sudah baik ini, jangan sampai rusak karena perilaku kita. Jadi menjaga dunia itu juga salah satu cara kita untuk kemudian bisa beribadah. Jadi korelasikan apa yang sedang kita upayakan itu menuju akhirat. Pernah akhirnya kemudian dari gara-gara itu banyak orang konsultasi ke saya. Mas, saya cuma bisa ngebut-ngebutan, Mas, gitu. Ngebut-ngebutan gimana caranya jadi pahala? Bisa. Gimana caranya? Ya kamu ngebut aja, jemputin ustadz yang sering telat datang pengajian, anterin. Kalau bisa selamat, antum dapat pahala. Kalau malah kemudian kecelakaan bareng, antum masuk neraka bareng-bareng. Nggak bercanda ya. Saya ngasih tahu hal-hal yang kemudian masih kok bisa dikorelasiin. Nanti coba di Yuk Ngaji itu ada yang namanya Mas Fuad Naim. Tahu ya, salah satu pendakwah yang kemudian lumayan viral dan booming gara-gara dia bahas Korea. Artinya sesuatu yang sangat jauh daripada Islam, yaitu Korean Wave saja, ketika diniati untuk ibadah, itu bisa jadi ladang amal. Itu kan amazing. Itu kan membuat kita yakin akhirnya Allah itu pasti kok nyediain lahan kita masing-masing. Lahan kita nggak sama. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ngomong selancar saya, ya nggak harus maksain jadi dai yang ngomong. Dai atau penyeru kepada Islam itu nggak harus dengan suara, bisa dengan caption, bisa dengan gambar, bisa dengan audio, bikin voice note, bikin podcast, bisa macam-macam. Jadi cobalah melihat apa yang Allah titipkan dalam diri kita, termasuk sekolah kita, ilmu yang kita punya, kemudian korelasikan bagaimana cara ini bisa buat bantu agamanya Allah. Allahu'alam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sepertinya tadi itu pertanyaan terakhir Ustadz. Oh ya, siap. Alhamdulillah sudah dijawab semua. Dan sebelum ditutup, kita mau dokumentasikan dulu dengan berfoto bersama. Oh gitu ya. Ya, harap memakai uktinya, harap memakai pakaian yang menutup aurat terlebih dahulu dan boleh dinyalakan videonya untuk dokumentasi. Oke. Bentar ya, nanti aku ngasih aba-abanya. Karena ini ada 5 slide, jadi nanti ada 5 kali foto. Ya. Siap-siap. Udah. Dibuka kameranya. Slide pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terus slide keduanya 1, 2, 3. Ini kita nggak tahu ya kita di slide berapa, jadi harus gaya 5 kali. Betul, betul. Udah 5 kali masih dikirim dulu Ustadz ke grupnya. Benar. 1, 2, 3. Terus 2 kali lagi Ustadz ya. Di slide keempat. Senyumin aja terus Ustadz, kali aja ada di slide-nya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Dah Aman. Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, saya pamit teman-teman sekalian ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang dan salah kata. Semoga bisa ketemu di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mbak Pucil, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wimar, makasih banyak. Tadi maksudnya mau ini sih closing statement gitu. Tadi kayak closingnya belum, masih agak nanggung gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah ditutup. Ya udah. Ya, nanti insya Allah teman-teman udah time bisa ngelosing sendiri kok. Siap. Ya. Ustadz, ini ya sehat-sehat terus ya. Amin. Salam buat Doain Mbak. Mbak Ami ya. Siap. Doain ya teman-teman. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sama kepada teman-teman jangan leave dulu karena kita belum doa penutup, kita mau tutup dengan doa penutup majelis sama-sama supaya berkah semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya Nina Inizias. Saya tutup dengan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih ketemu di teman-teman. pengajian Sampai berikutnya. ketemu di pengajian berikutnya. Boleh di-share kalau ada teman-teman. temannya. Semua izin Silakan. Iya, semuanya. Bye-bye.